Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Asa untuk menjadi kampiun di Piala AFF 2020 masih terbuka bagi Timnas Indonesia. Tapi menumpas tim Gajah Perang dengan selisih 5 gol di leg kedua butuh strategi jitu dan perjuangan ekstra. Masyarakat dan sederet selebriti penggila bola berharap tim Garuda bisa lepas dari bayang-bayang kutukan Piala AFF. Lantas, apakah pelatih Sinteyong akan memasang 2 striker seperti melawan Malaysia untuk membobol pertahanan Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan? Seperti apa prediksi laga leg kedua Indonesia versus Thailand? Menurut Firman Utina, Gunawan Dwi Cahyo, dan sejumlah pesepak bola senior lainnya, bagaimana keseruan nobar Piala AFF yang digelar para selebriti? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas drama di balik final Piala AFF antara Indonesia melawan Thailand. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Nanti malam, Timnas Sepak Bola Indonesia akan bertarung habis-habisan di final leg kedua Piala AFF 2020 melawan tim Thailand. Jika melihat hasil pertandingan leg pertama di mana skuad Garuda dicukur 0-4 oleh tim asuhan Alexander Manopolking, ambisi menjuarai Piala AFF untuk kali pertama memang bukan tugas yang mudah. Bahkan bisa disebut tugas yang maha berat. Tapi selama bola masih bundar, masih ada peluang untuk meraih supremasi tertinggi di kancah persepakbolaan Asia Tenggara. Namun untuk meraih kemenangan, Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan tentu saja harus belajar dari kekalahan. Bagi sejumlah selebriti penggila bola, kekalahan tim asuhan Sinteyong dari tim Gajah Perang karena faktor mental. Saat tendangan Chanatip Songkrasin membobol gawang timnas, segenap pemain asuhan Sinteyong bak susah move on dari ketertinggalan. Kita kalah 4-0, ya memang kita akuilah kualitas Thailand mainnya seperti apa. Dia sudah rapi, sudah bagus, sudah kuat fisik, mental, di semua lini dia menang lah. Iya, kalau kita lihat kemarin permainan Indonesia juga sama yang dibilang Bang Indra, mental, udah kalah mental. Kenapa? Menit-menit awal udah kebobolan, satu. Terus kedua, peluang nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Thailand lebih matang jujur untuk kayak begitu. Ya ini di luar lagi hitung-hitungan kayak gini. Indonesia lawan Vietnam walaupun imbang di penyisian grup, draw aja, tapi dikurung habis sama Vietnam. Nah, Vietnam dengan mudahnya dihajar sama Thailand. Jadi kita bisa membayangkan ya, tapi mudah-mudahan namanya bola apapun bisa terjadi. Jujur di leg 1 sih kaget ya, cukup mengagetkan. Mungkin gini, Indonesia dikagetin sama gol cepat di awal menit awal gitu babak pertama. Tapi kita juga punya peluang juga di babak pertama ya, apalagi sempat Dewangga ya sempat tampil depan gawang tapi nggak masuk. Cukup mengagetkan di babak kedua sih karena tiba-tiba kita masih kebobolan lagi sama 3 gol. Nah itu yang lumayan cukup mengagetkan lah, cukup bikin drop juga. Buat saya kemarin ya kita pengennya menang ya, tapi kalau dilihat dari penampilannya Thailand memang luar biasa. Mereka kuat dari segala lini sih kalau Thailand kemarin. Tapi sebagai orang Indonesia yang juga kita harus mendukung timnas Indonesia. Jadi di leg kedua nanti tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya sih sebagai masyarakat Indonesia pastinya optimis ya. Indonesia bisa menang melawan Thailand. Tapi kita nggak boleh sampai melakukan kesalahan seperti di match-match sebelumnya. Jangan sampai melakukan pelanggaran yang nggak penting, yang nggak perlu kayak gitu. Jadi kita harus belajar juga dari kesalahan.
Selain faktor mental, sejumlah selebriti dan pesepak bola senior menilai personil timnas di Piala AFF kali ini kalah level dari tim Thailand. Namun mantan kapten timnas, Firman Utina, menilai teknik yang dimiliki Garuda Muda seperti Asnawi Mangkualam, Evan Dimas, dan Irfan Jaya tak kalah jauh dari pemain andalan dari negeri Gajah Putih. Mereka cukup luar biasa. Dari fase grup mereka bermain baik sampai dengan partai semifinal kedua lawan Singapura ya. Tim yang ada sekarang walaupun dengan pemain-pemain muda mereka sangat siap. Dan apapun itu kita lihat di pertandingan dari penyisian sampai dengan sekarang tim nasional kita berlaga di final bersama Thailand. Ini udah sangat luar biasa menurut saya ya, dengan waktu yang hanya diberikan sempit dan persiapan juga terbatas. Ya, saya rasa anak-anak kita sudah sangat mengikuti apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Soal agresivitas, timnas Indonesia memang cukup mumpuni di Piala AFF kali ini. Setidaknya sebelum beraksi di laga puncak, Indonesia adalah tim yang paling produktif melesakkan bola ke gawang lawan, yakni sebanyak 18 gol. Bahkan usai mengalahkan Singapura 4-2, skuad Garuda Muda bakal memutus kutukan Piala AFF yang harus puas menjadi runner-up 5 kali. Setelah 5 kali di final kalah terus, ini yang ke-6 bisa memutus seolah kutukan. Spesialis runner-up, siapa pelatih dulu? Ivan Kolev runner-up, sampai final kalah. Alfred Riedel juga kalah, Peter White juga kalah. Macam-macam deh, sekarang Opa Sintayong from Korea, mudah-mudahan yang ke-6 lo masa runner up mulu ya. Kita harus tetap positif ya sih. Aku berharap sih kita bisa melawan Thailand, walaupun ya memang Thailand mungkin bukan lawan yang mudah juga ya. Buktinya maksudnya udah bisa sampai di titik final itu tentunya berarti timnya juga nggak main-main gitu ibaratnya. Ya dengan pemain-pemain muda ini tentunya aku sangat berharap supaya performanya juga makin bagus. Menjelang final ke-6 timnas di ajang Piala AFF 29 Desember lalu, banyak selebriti yang meyakini Indonesia bakal menang melawan Thailand di leg pertama. Seperti inilah serunya nobar Delon Tamrin bersama sejumlah selebriti. Tim Indonesia, tim kebanggaan gue gitu. Kaget. Dan kesana-sananya memang diserang terus sih, gue lihat banget tadi diserang terus sampai persentase position ball-nya adalah 72-28, agak jauh sih. Tapi ya mudah-mudahan aja nggak kalah, misalkan mau kalah pun ya tipis aja gitu. Supaya ntar pertemuan kedua, leg kedua tuh mempunyai semangat juga gitu loh untuk mengejar kekalahan gitu. Kalau bisa draw lebih bagus gitu kan. Iya. Gimana nobar gini di Playmaker gimana? Ini rame banget nih, Bang Opan coba kasih ulasan dong. Delon, pertama yang gue pengen sampaikan bahwa semua yang hadir di Playmaker malam ini sudah vaksin 2 kali. Wey. Yang kedua kita juga terapin protokol kesehatan yang ketat. Oke pemirsa, kita lagi nonton babak kedua, skornya adalah ya Bang Opan 2-0 udah tuh, 0-2. Indonesia Thailand 0-2, tadi kebobolan lagi di babak kedua menit awal ya. Sesuai prediksi gue tadi di awal bahwa secara teknis, matematis di atas lapangan kita masih sedikit di bawah Thailand. Itu terlihat dari antara lain satu organisasi permainan. Thailand yang jauh lebih rapi dari kita. Di tempat berbeda, host dan komedian senior yang sekarang eksis sebagai wakil rakyat Eko Patrio turut nobar seru bersama rekan-rekannya. Eko sempat larut dalam euforia nasionalisme sehingga meyakini timnas Indonesia bakal membantai tim yang paling sering juara Piala AFF yaitu Thailand. Ya, aduh ya Allah, sebenarnya kalau nonton bareng gini nih, kalau nonton bareng tuh deg-degannya sampai bener deg-degan. Kalau sendirian kan ya udah sambil makan sambil apa. Kalau ini kan fokus banget,
udah itu kebobolan terus. Ya udah bagus sih, sebenarnya udah bagus. Asnawi and the Gang tuh udah bagus gitu ya. Cuma apa, ini juga kan kalau udah final kan Thailand juga hebat juga gitu. Jadi saya melihatnya ini Indonesia hari ini mungkin apa ya, kalau buat saya mungkin kecapean atau apa dan sebagainya. Tapi kita doalah bareng-bareng, mudah-mudahan Indonesia bisa ya minimal sama lah di sini nanti nih gitu ya. Prediksi sih kemarin-kemarin berharap 2-1 gitu loh, 2 untuk Indonesia, 1 untuk Thailand gitu. Tapi sekarang udah di pertengahan jalan udah 3-0 gitu ya. Hanya bisa menang bila mampu mencukur balik Thailand setidaknya 5-0. Seperti apa strategi yang diterapkan Sinteyong? Apa yang harus dibenahi tim Garuda Muda agar kelak mampu menjadi numero uno di Asia Tenggara? Jangan lupa saksikan final Piala AFF Indonesia versus Thailand malam ini hanya di RCTI. Tetap dukung Indonesia. Halo, saya Rizky Natria. Jangan lupa untuk menyaksikan leg kedua final Piala AFF antara Indonesia berhadapan dengan Thailand malam ini hanya di RCTI.